Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada yang terkhusus DKM Masjid Al-Madani yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian bersama-sama meraih rahmat dan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Semoga apa yang dilakukan menjadi penyebab datangnya pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian juga menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan kemudian menjadi penyebab diberkahinya kita insyaallah ta'ala. Karena kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mengharapkan dan mencari keridhaan dan rahmat Allah melalui majelis ilmu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekuatan mereka bukanlah kekuatan fisik, bukanlah kekuatan tubuh, tapi kekuatan mereka itu mereka simpan dan mereka pupuk di dalam hati mereka dan dada mereka dengan senantiasa menambahkan ilmu agar keimanan mereka semakin kuat. Dan ketika keimanan mereka kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datangkan kekuatan kepada mereka dalam seluruh urusan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan itu menjadi penyebab di antara penyebab yang menggiring kita kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang rahmati oleh Allah, tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Kesempatan, kesehatan, dan kemudian kemudahan untuk melakukan kebaikan. Karena dengan cara yang satu ini, yakni bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita semuanya keridhaan dari sisinya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Rabbul Alamin, in tashkuruhu yardahu lakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meridai kalian. Tidak ada lagi yang lebih berharga daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah Rabbul Alamin
yang membuat kita itu berhak mendapatkan rahmat Allah. Ketika Allah ridha, maka rahmat Allah itu di tangan. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW juga, bahwa ketika rahmat Allah diberikan, maka seseorang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang lebih penting bagi kita di dalam kehidupan ini melebihi anugerah keridhaan Allah yang membuat kita dirahmati dan kemudian masuk surga. Seberat apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, sepanjang apapun perjalanan kehidupan ini, maka jika diakhiri oleh surga atau dengan masuk surga, maka semuanya terbayarkan. Betul tidak jemaah rahmatullah Allah? Kita mengalami ujian demi ujian, kita mengalami ujian demi ujian, dan kemudian juga mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan ini, dan seringkali tidak mudah. Namun ketika masuk surga, semua ujian ini, semua kesulitan yang kita lalui itu akan sirna begitu saja. Oleh karenanya itu sebabnya kenapa kemudian jemaah rahmatullah Allah, Rasulullah SAW itu selalu mengatakan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, ini beliau katakan di hadapan para sahabat, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat, yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu disadarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kaum muslimin, yang membuat kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW itu selalu mencari jalan yang mengantarkan mereka masuk ke dalam surga. Karena kata nabinya, nggak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat, kehidupan ketika seseorang masuk surga. Nah, di antara jalan tersebut jemaah rahmatullah Allah, di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan pintu-pintu itu, jalan-jalan itu di sebelah rumah kita. Dan ini yang jarang disadari oleh kebanyakan orang, bahwa di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu jauh-jauh dikejar dan dicari, karena tetangga-tetangga kaum muslimin sejatinya adalah pintu-pintu surga mereka. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, mereka-mereka man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga, yakni yang dipersiapkan oleh Allah untuk mereka-mereka yang beriman, orang-orang yang tetangganya itu tidak selamat dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang menjaga dirinya dari menyakiti tetangganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kemudian Rasulullah SAW bahkan ketika bertetangga dengan orang-orang musyrik di kota Makkah, bahkan yang menjadi tetangga Rasul itu pemimpin-pemimpin kemusyrikan, pemimpin-pemimpin kemusyrikan, Nabi tidak pernah menyakiti mereka.
Karena bagi seorang mukmin, tetangganya atau tetangga-tetangganya itu haram untuk disakiti dan dilukai. Dan sebenarnya ahibati fillah, orang-orang musyrik pun memiliki pandangan yang sama di zaman Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy itu adalah orang yang paling anti menyakiti tetangga mereka. Musyrik, nggak beriman, rusak keimanannya kepada Allah, tapi mengganggu tetangga adalah aib besar bagi mereka. Bahkan ana sering mengucapkan kalimat ini. Salah seorang dari mereka itu, salah seorang dari orang musyrik di masa jahiliyah, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu mereka tidak mau memandang wajah istri tetangganya. Kenapa? Karena buat mereka itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Salah seorang dari mereka mengatakan, aghuddu tarfi, aku menundukkan pandangan mataku, ma badat li jarati, ketika istri atau tetangga perempuanku keluar dari rumahnya, aku menundukkan pandangan. Hatta tuwari jarati ma'waha, sampai tetangga perempuanku masuk ke dalam rumahnya lagi. Kenapa bisa begitu jamaah rahmatillah Allah? Karena agungnya hak tetangga di sisi mereka, padahal mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin selayaknya, sepatutnya jauh lebih menghargai dan menjaga hak tetangga-tetangga mereka. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, beliau tidak pernah mengganggu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf yang kebetulan itu bersebelahan rumahnya dengan Rasulullah. Padahal Rasul disakiti terus-menerus oleh mereka. Mereka kemudian menjadi manusia jahat kepada tetangganya karena Rasul mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada tauhid. Sehingga suatu ketika Rasul berdiri keluar dari rumahnya, kemudian berdiri di tengah-tengah pemukiman dan berteriak kepada seluruh tetangganya. Nabi pernah melakukan itu. Ya, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Jamaah, kira-kira kalau menurut kita apa kira-kira yang disebut Rasul? Gitu ya? Gitu nggak jamaah? Kalau ininya wahai tetangga, bahasa Sundanya mah. Sok antum terjemahkan. Wahai tetangga apa? Wahai tetangi. Nah begitulah kurang lebih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, wahai seluruh orang-orang Quraisy, ayyu jiwarin hadza, ini cara bertetangga model apa yang kalian lakukan terhadap diriku? Kenapa kalian menjadi manusia-manusia yang menyakiti tetangganya? Padahal sebelumnya kalian tidak pernah melakukannya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena menyakiti tetangga tidak pernah ringan di dalam Islam. Sekali lagi ya nona, karena menyakiti tetangga itu tidak pernah ringan dosanya di dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengisyaratkan bahwa menyakiti tetangga itu dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah misalkan jamaah, ini bukan berarti benar mencuri mangga selain tetangga itu lebih ringan daripada mencuri mangga tetangga. Kalau boleh dibahasakan seperti ini, menghalangi jalan orang lain
itu lebih ringan dibandingkan menghalangi jalan para tetangga. Biasanya tetangganya lewat jalan itu sama dia di portal, tutup lewat jalan lain. Kenapa ditutup? Bongan atau udah ngaliwat ke pekarangan saya teresep. Tutup, ditutup supaya tetangganya milih jalan lain. Ini dosanya jauh lebih besar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bisanadin jayyidin. Kata Rasulullah SAW, ini isyarat dari Rasulullah SAW, li'an yasriqar rajulu min 'asharati abyat, jika seorang muslim, seorang mukmin mencuri dari 10 rumah, aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi, itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri 10 rumah. Itu lebih ringan atau lebih ringan dosanya dibandingkan mencuri dari 1 rumah tetangga. Sehingga kita bisa ambil ibrah dan faidah dari hadis ini bahwa dosa kepada tetangga itu 10 kali lipat lebih berat. Sehingga para sahabat Nabi tidak pernah terbesit di dalam pikiran mereka untuk mengganggu tetangganya. Dan jika ada yang mengganggu tetangganya, maka seluruh sahabat mencela orang tersebut. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih, bahwa Rasul diadukan atau ada yang mengadu kepada Rasul bahwa tetangganya menyakiti dirinya. Kata Nabi, bersabar hadapi tetanggamu. Kata sahabat ini, saya sudah cukup, sudah habis kesabaran. Kadang-kadang memang jamaah, tetangga itu ngagoda tidak jamaah? Iya, menggoda, nguji kesabaran, betul tidak jamaah? Betul? Betul. Insya Allah kalau di sini tetangganya baik-baik semua, insya Allah taala. Betul? Masya Allah. Apalagi yang di seberang sana. Masya Allah. Ya. Tapi saya yakin baik-baik. Tapi di zaman Rasulullah SAW, bayangkan sahabat Nabi, ada yang menyakiti tetangganya dan yang tersakiti mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan sudah tidak kuat lagi menghadapi perbuatan tetangganya. Kata Nabi, perintah Nabi kepada sahabat ini, akhrij mata'aka fit tariq, keluarkan barang dari rumahmu, keluarkan semuanya, simpan di tengah jalan. Ini bisa diamalkan jemaah? Jemaah? Bisa? Bisa. Tapi bakal penuh jalan ini kan. Dan barang kita mah banyak. Ya, segala ayah lemari, kompor semua. Kurang lebih seperti itu. Ketika dikeluarkan, maka seluruh sahabat yang melewati tempat tersebut bertanya, kenapa ada apa dengan kamu? Kata sahabat ini, aku disakiti oleh tetangga. Dan Rasul memerintahkan aku melakukan ini. Maka seluruh sahabat Nabi mengatakan, semoga Allah melaknat tetangga. Tidak ada yang terima dengan perbuatan menyakiti tetangga. Dan ini menunjukkan kebencian mereka kepada dosa terhadap tetangga. Sehingga mereka melaknat, mendoakan turunnya laknat kepada mereka-mereka yang menyakiti tetangganya. Padahal Nabi melarang itu. Nabi melarang. Kita melaknat sembarangan nggak boleh. Tapi khusus untuk yang menyakiti tetangga, perbuatan dan perkara tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Terlebih jamaah rahmatullah Allah,
Kedudukan seorang tetangga di dalam Islam itu hampir mirip dengan kedudukan siapa jemaah? Ahli waris. Apa dalilnya? Jemaah, apa dalilnya jemaah? Bahwa tetangga itu seperti ahli waris, hampir mirip dengan ahli waris. Jemaah, wasiat Jibril dalam hadis Bukhari, silakan disebutkan lafaznya. Kata Rasulullah SAW, Awsani Jibrilu alaihi salam, Jibril mewasiatkan kepada diriku, datang sengaja memberikan wasiat, memberikan nasihat tentang tetangga. Terus Jibril bicara tentang tetangga, hak tetangga seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai kata Nabi, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku berpikir bahwa Jibril akan mengatakan bahwa seorang tetangga itu akan mewarisi tetangganya yang lain. Saking apa? Saking besar haknya, saking kuatnya hak seorang tetangga di mata Allah, saking terlalu banyaknya hak mereka sehingga mereka diserupakan seakan sama dengan karib kerabat, dengan keluarga yang sedarah. Sebagaimana kita tidak suka, tidak ridha untuk menyakiti keluarga kita, begitulah semestinya kita pun tidak boleh menyakiti tetangga kita. Dan yang sering kita tidak sadari jamaah rahmatillah Allah, bahwa tanda mukmin yang sejati adalah ketika dia berbuat baik kepada tetangganya. Antum pernah dengar hadisnya jamaah rahmatillah Allah? Ya jemaah, bahwa orang yang baik sama tetangga itu adalah mukmin, mukmin sejati. Pernah? Tulis jemaah hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat siapa Pak? Abu Hurairah. Ini kalau catatannya lengkap, insya Allah saya kasih pertanyaan, bisa jawab, insya Allah ada hadiahnya. Betul? Betul ada hadiahnya? Masya. Oh, ada banyak hadiah insya Allah. Mudah-mudahan dicatat insya Allah ta'ala ya. Saya ulangi sekali lagi, tadi hadis riwayat siapa? Dari sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah mengatakan, ya, ini saya belum kepada hadis nabinya belum. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengatakan seperti ini. Ya, bahwa kata beliau, siapa yang mau menerima dari diriku beberapa kalimat, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mau menerima? Artinya Nabi mau menyampaikan hadis, dan siapa yang mau menerima, siapa yang mau mendengarkan, dan kemudian kata Nabi menyampaikannya kepada orang lain juga. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya mengangkat tangan saya dan mengatakan, anak saya. Nah, ketika Abu Hurairah mengatakan saya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, yang pertama kata Nabi, kun wari'an, kata Nabi Muhammad SAW, jadilah engkau orang yang warok. Apa itu warok jamaah rahmatillah Allah? Takut mengkonsumsi sesuatu yang haram. Bahkan orang yang wara itu, dia menghindarkan dirinya dari yang halal karena takut perkara yang haram. Sebetulnya halal tapi dia ragu, maka ditinggalkan karena dia takut makan yang haram. Ya, itu orang apa? Wara.
Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun qani'an. Jadilah orang yang qanaah. Takun ashkaran nas, engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Apa artinya qanaah, jemaah? Merasa cukup apa? Atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur, kata Rasulullah SAW. Selama kita ridha mendapatkan nikmat Allah meskipun sedikit, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur di hadapan Allah. Dan Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, wa ahibba, kata Nabi, cintailah, kata Nabi, sukailah linnas ma tuhibbu au ma tuhibba li nafsika. Sukailah bagi manusia perkara-perkara yang engkau sukai bagi dirimu sendiri. Kalau kita suka tidak diganggu orang, maka jangan ganggu orang lain. Kalau kita terganggu oleh asap bakaran sampah orang, merasa terganggu, maka jangan pernah melakukannya sehingga orang lain juga terganggu. Iya, bapak-bapak, ini bapak-bapak yang saya tanya. Kalau di jalan banyak apa? Polisi tidur, suka tidak? Jemaah? 1 meter hiji gitu, 1 meter 1, 1 meter 1, suka tidak? Enggak. Makanya jangan bikin polisi tidur 1 meter 1 di pemukiman kita. Itu yang dimaksud sama Nabi. Kalau kita menyukai sesuatu untuk diri kita, maka kita juga menginginkan hal yang sama untuk saudara kita. Kalau kita tidak suka, maka jangan lakukan juga kepada orang lain. Kata Nabi, jika sanggup kita melakukan perkara ini, takun mu'minan, maka engkau menjadi orang beriman. Dan di antara manusia yang paling berhak diperlakukan baik siapa jemaah? Tetangga. Dan Nabi juga bilang kemudian dalam hadis ini. Tadi hadisnya riwayat siapa jemaah? Dari sahabat siapa? Masya Allah, mumtaz. Kata Rasulullah SAW kemudian, ahsin jiwara man jawaraka. Berbuat baiklah kepada orang yang menjadi tetanggamu. Berbuat baik, lakukan yang terbaik untuk tetanggamu. Takun muslima, engkau akan menjadi orang muslim yang sebenarnya, yang sejati. Jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada tetangga di antara isyarat kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam. Sehingga kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku sebagai seorang muslim, namun menyakiti tetangga, maka sejatinya kita sedang berdusta. Kita sedang berbohong. Karena orang mukmin, orang muslim yang sebenarnya itu berbuat yang terbaik untuk tetangga-tetangganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmati oleh Allah, Islam, agama kita yang hanif ini, jamaah rahmati oleh Allah, menjadikan tetangga yang baik itu di antara tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita menjadi tetangga yang baik, berarti tetangga kita adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Kata Nabi Muhammad, Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
Thalathun min alamati sa'adah. Ada 3 di antara tanda kebahagiaan. Jadi kalau kita mencari-cari kita bahagia atau tidak, Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan ini. Yang pertama yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan al-jarus solih. Tanda kebahagiaan yang pertama itu adalah jarus solih, tetangga yang soleh. Hadirin, tetangganya baik-baik tidak? Alhamdulillah baik. Gak pernah merasa tersakiti? Insya Allah, Masya Allah. Berarti antum adalah orang yang berbahagia, yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian tiba-tiba tetangga kita pindah, kira-kira kenapa jemaah? Punya tetangga tiba-tiba nggak ngomong, nggak apa, riringkid, beres-beres, nyewa kol buntung, terus pindah. Kira-kira kenapa jemaah rahmatullah? Ada beberapa kemungkinan. Satu, apa kemungkinan? Kontrakan habis. Satu. Yang kedua apa jemaah rahmatullah? Oh, Allah rezekikan rumah milik sendiri, makanya dia beberes cepat, ayo pindah. Tong kontrak deh berangkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kira-kira apa kemungkinannya? Oh, pindah tugas. Pekerjaannya pindah. Ya can nepi ya ke pembahasan kita. Banyak kemungkinan, betul. Ya. Ai kita mah gitu, ai tetangga pindah teh, oh saya eta pindah, ya udah gitu, selesai masalahnya. Siga nama menang kontrakan nu langkung ageng kan gitu ya. Gampang, enggak pernah nanya kunaon antum pindah. Anak teh resep boga tetangga siga antum teh. Ya Allah, anak semenjak punya tetangga seperti antum, anak rajin ke masjid. Da antum masuk ngajakan wae. Awalnya mah kehel gitu. Tapi kemudian anak teh sadar, oh nya bener oge nya ke masjid teh wajib. So, kalau ada tetangga pindah, ada yang ngomong gitu tuh, nggak aja. Paling nanya kemana pindahna? Eta ka TKI, wah seueur artosna gini kan. Damel naon ayeuna kan gitu nanya. Ya. Yang dilihat itu sisi dunianya, nggak pernah berpikir apakah dia pindah mungkin karena keburukan akhlak saya sehingga dia tidak betah menjadi tetangga saya. Kita nggak pernah menanyakan itu. Nggak pernah. Dan itu kemungkinan yang sering kali muncul sebenarnya. Karena tidak suka dengan tetangganya yang buruk, maka dia memilih untuk pindah. Ya. Dan kita tidak pernah menyadari dan menuduh diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik? Jangan-jangan dia pindah karena saya jahat, karena saya buruk, sehingga dia tidak mau menjadi tetangga saya. Iya. Gak pernah minta maaf ketika tetangganya pindah. Punten ya, bilih saya ada kelepatan, mohon maaf. Saya ini gak sempurna. Kalau saya punya dosa, maafkan sekarang. Jangan sampai nanti di akhirat Anda menuntut saya. Jangan. Iya. Tapi jarang terjadi ini, betul jemaah? Jemaah? Oh sangat jarang, masya Allah. Oh tidak ada bahkan, betul Mas. Itu betul apa? Hampir bisa dikatakan tidak ada. Kalau bisa tetangganya tidak perlu tahu dia pindah. Betul tidak? Saya pernah mengalami itu jemaah. Saya sampai kabingung, kemana tetangga tinggal leungit. Ngaleungit. Entah jam berapa dia pindah. Malam ketemu, besok rumahnya sudah kosong. Subhanallah. Ternyata beberapa bulan berikutnya saya tahu sebabnya kenapa jemaah. Ternyata dia sedang dikejar debt collector. Pas datang ke rumah anak, Pak itu di sebelah, kemana Pak? Duka, saya juga bingung. Ya, ternyata dia punya hutang besar.
Waliyadzubillah. Ya, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu yang pertama, tanda kebahagiaan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maskanul wasi'. Rumah yang luas. Seseorang boleh mendambakan rumah yang luas, gak apa-apa, karena memang itu diantara kebahagiaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, gak ada masalah. Tapi yang lebih penting dari rumah yang luas, yang lebih berharga di sisi Allah adalah tetangga yang soleh. Jangan lupakan itu. Antum mungkin rumah kecil, tapi antum dikelilingi manusia-manusia baik, itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kadang-kadang begini jamaah, kalau kita harus pindah itu mikirnya begini, pindah dak pengen rumah yang lebih besar, tapi ini masih cukup, masih cukup. Maka yang harus dijadikan pertimbangan, lihat tetangganya baik atau tidak. Kalau baik jangan pindah, jangan pindah, karena belum tentu kemudian seseorang ketika pindah mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Betul? Makanya ada istilah pepatah Arab yang mengatakan begini. Mereka mengatakan al-jar qabla ad-dahr. Mereka selalu mengatakan begitu. Ya, al-jar qabla ad-dahr. Lihat tetangganya sebelum engkau lihat rumahnya. Ya, kita biasanya kalau lihat rumah lihat apanya, Pak? Strategis, betul, Pak? Pinggir jalan mungkin, atau dekat pemukiman besar mungkin, dan seterusnya. Kio tinggal di pemukiman yang begini. Padahal yang harus dilihat pertama kali apa? Siapa yang akan jadi tetangga-tetangganya? Bisa ketahuan tidak jemaah rahmatullah Allah? Bisa? Bisa ketahuan gimana caranya? Silaturahmi atau silatul ukhuwah, tanya, ngobrol. Ya maka kadang-kadang sepertos jin, Pak. Sepertos jin, datang tidak diundang, wala permisi wala apa, keluar tidak antar. Dakwah nu kenal, masuk ke bebeja, keluar tengah malam, sepertos jin we kumaha lah. Ya, tidak ngomong apapun. Manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak sempurna imannya. Makanya lihat, yang lebih berharga dari rumah itu tetangga. Dan kebahagiaan yang ketiga sebelum kita adzan dan sholat, ya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, markabul hani, kendaraan yang enak dikendarai. Ya. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau punya kendaraan enak, senang tidak? Senang. Kenapa senang? Karena nyaman, tentrem, adem, ayem, kemana-mana temogok, ya, kemana-mana gampang dan seterusnya. Wallahi ini diantara kebahagiaan seseorang. Tapi tetangga yang soleh, sebagaimana disebutkan Nabi pertama kali, karena memang tetangga yang soleh itu adalah diantara kebahagiaan yang sangat besar bagi seseorang. Saya tahu satu orang jamaah rahmatullah Allah. Ini kebetulan teman ayah saya, dekat rumah saya di sana. Beliau cerita begini, saya tinggal di sini ya Abdullah, saya sudah tinggal di sini 23 tahun. Kata beliau, rumah saya ini sudah sempit, anaknya banyak. Tapi satu hal yang membuat saya tidak mau pindah dari sini. Saya tanya apa? Rumahnya sudah pokoknya tidak layak dihuni oleh keluarganya. Tapi saya nggak mau pindah dari sini. Kenapa? Tetangga-tetangga saya ini luar biasa baiknya. Saya nggak mau pindah. Karena buat seseorang tetangga yang baik itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, wallahu taala alam, kita lanjutkan insyaallah taala setelah adzan dan salat isya insyaallah. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana tetangga di dalam Islam itu betul-betul menjadi salah satu pintu di antara pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kita sebutkan sebelum salat Isya tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan bahwa 3 perkara yang menjadi tanda kebahagiaan bagi seseorang. Bahwa yang pertama adalah al-jarus salih, ketika dia memiliki tetangga yang saleh. Dan Nabi sebutkan pertama kali sebagaimana dijelaskan oleh para ulama untuk menunjukkan betapa atau bahwa kedudukan mereka ini adalah kedudukan atau tanda kebahagiaan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas, dan yang ketiga adalah al-markabul hani. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, kata sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul ashabi indallah, sebaik-baiknya teman di sisi Allah, khairuhu li ashabihi, adalah mereka-mereka, yakni khairuhum li ashabi, mereka-mereka yang paling baik kepada sahabat-sahabat mereka. Dan kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairul jiran, kata Nabi, dan sebaik-baiknya tetangga, khairuhum li jiranihi, adalah mereka-mereka yang paling baik kepada tetangga. Sehingga mereka-mereka yang menunaikan tugasnya, menunaikan hak tetangganya dan melakukan kewajiban sebagai seorang mukmin terhadap tetangganya, maka mereka akan mendapatkan sebaik-baiknya tetangga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi manusia-manusia yang paling dekat di sisi Allah nanti di akhirat. Mereka-mereka yang menghuni Firdausal A'la, yang mana arasy Allah adalah atap mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan mereka. Dan itu semua karena mereka berbuat baik kepada tetangganya di dunia. Apakah ini kemudian tidak cukup bagi kita jemaah rahmatillah Allah untuk betul-betul kembali sadar bahwa tetangga itu adalah hamba-hamba yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah? Wajib kita menghormati mereka, wajib kita berbuat baik kepada mereka, wajib kita kemudian menolong mereka ketika mereka membutuhkan kita, wajib kemudian untuk menghentikan seluruh perbuatan buruk kepada para tetangga-tetangga kita. Sehingga berbuat baik jamaah rahmatillah Allah kepada tetangga itu bukan lagi perkara muamalah hablum minan nas semata, tidak. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah urusan kita dengan Allah. Hablum min Allah. Kenapa? Karena dengan berbuat baik kepada mereka, hubungan kita akan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu sebabnya kenapa Nabi, para sahabatnya bisa betul-betul selalu berbuat baik kepada tetangganya, karena itu urusan mereka dengan Allah.
Mereka tidak ingin gagal hubungannya dengan Allah. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan berbuat baik kepada para tetangga yang ada di sekitar kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, wallah, demi Allah, la yu'min, kata Nabi, tidak beriman. Nabi kemudian mengulangi kalimat yang sama, wallahi la yu'min, tidak beriman, kata Nabi, demi Allah. Nabi bersumpah tidak beriman, kata Nabi. Wallahi la yu'min, ketiga kalinya Nabi mengucapkan kalimat yang sama, wallahi la yu'min. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak beriman? Sampai Nabi mengulangnya 3 kali sampai bersumpah kepada Allah atas nama Allah. Kata Rasulullah SAW, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah, mereka-mereka yang tetangga-tetangganya tidak selamat dari keburukannya. Nabi menghukumi mereka tidak beriman. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang-orang yang mengaku beriman kemudian hidup mereka itu senantiasa mengganggu tetangganya, mukmin bukan? Mukmin bukan? Mukmin bukan? Kenapa? Karena Rasul yang memastikan. Mungkin ada yang bertanya, tidak beriman teh Ustaz kafir? Enggak. Bukan kafir, tapi naqisul iman. Mereka adalah mukmin yang sangat kurang keimanannya, sampai-sampai dianggap sama Nabi seperti orang yang tidak beriman, saking kecilnya keimanan. Dan itu semua gara-gara perbuatan mereka menyakiti tetangga. Berarti menyakiti tetangga itu menghancurkan semuanya. Makanya jamaah, kalau kita ribut sama tetangga, dah pasti ada keributan sama tetangga, pasti. Kita harus sadar bahwa tetangga kita ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Tidak perlu diperangi. Musuhan tahun-tahunan atau sama tetangga teh. Haram demi Allah. Justru kita harusnya memperbaiki hubungan dengan mereka. Kalau kita yang salah, kalau mereka yang salah tapi tidak mau minta maaf, kita yang minta maaf, atau kita yang terang-terangan memaafkan, sudah selesai masalah kita. Karena nanti perselisihan yang pertama kali, tulis di buku ini aja. Saya sebutkan beberapa perkara jamaah rahmatillah Allah. Pertama, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat apa? Salat. Yang pertama kali akan disidang sama Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Jadi Allah memberikan hukuman pertama kali tentang perkara apa? Darah, pembunuhan. Yang pertama kali akan masuk neraka siapa? Jamaah, yang pertama kali masuk neraka siapa? 3 orang soleh, ahli ilmu. Maksudnya yang di dunia kelihatan soleh, ahli ilmu, tukang sedekah, dermawan. Yang ketiga mujahid fisabilillah, kelihatannya oleh orang lain seperti itu, tapi mereka kemudian di akhirat dibongkar kebohongannya. Mereka dulu yang masuk neraka bukan tukang zina, tukang minum, bukan, mereka dulu. Ini yang pertama kali. Kemudian yang berikutnya, yang pertama kali diselesaikan perselisihannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribut di dunia, siapa yang akan pertama kali diselesaikan dulu? Saya kasih pilihan jemaah rahmatillah Allah. Suami istri, ayah dan anak, atau tetangga jemaah rahmatillah Allah. Kenapa antum bisa mengatakan tetangga? Sesuai pembahasan, tong gitu dalilnya nggak bisa begitu. Akan, iya Ustaz gak bahas, pasti tetangga Ustaz gak bisa. Itu malin dalil itu.
Ya, tulis jemaah rahmatullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Uqbah ibnu Amir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu khasmaini yaumal qiyamah, dua orang yang berselisih, yang bermusuhan pada hari kiamat, yang akan diselesaikan permusuhannya oleh Allah, al-jarani, dua orang tetangga yang ribut, yang saling bertengkar satu sama lain. Bukan orang tua sama anak, bukan suami sama istri, tapi tetangga dulu, agar kita sadar bahwa mereka itu kedudukannya tinggi di sisi Allah, dan kemungkinan ribut antara kita dengan mereka besar. Apalagi di zaman seperti ini. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Betul tidak? Ajeng tetangga mah gampang mah. Ya, betul nggak? Bahkan satembok pintunya sebelahan, kadang-kadang suara tetangganya kedengeran dari dalam rumah. Betul tidak? Betul nggak? Ngomong tembok na ipis mah. Ya, naon ditegur naon, ngobrolkeun naon, betul nggak? Meni kadenge kieu suarana haram eta teh. Nggak boleh. Tapi pas keluar rumah pabaeud-baeud, atuh da ustad mah tak apal eta, waduh. Jelma teh meni kitu-kitu teuing tatangga teh. Kenapa nggak faham? Sejahat apapun tetanggamu, dia bukan iblis. Dia sama-sama berimannya dengan dirimu. Kalau engkau tersakiti hatinya, katakan kepada tetanggamu, aku sakit hati sama kamu. Dan tujuan mengatakan itu untuk apa? Ayo kita selesaikan baik-baik. Jangan sampai perasaan ini terbawa sampai ke hadapan Allah, sehingga kita berdua bisa jadi binasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak tetangga yang kayak gini jemaah rahmatullah? Hah? Ada nggak tetangga yang kayak gini? Pun nyeri hati teh datang punten abdi nyeri hati ka didinya. Udahlah kita selesaikan aja, bukan mau ribut, bukan. Tapi kita gimana caranya supaya rasa ini selesai? Kamu enak, saya enak, gimana caranya? Ada nggak yang seperti ini jemaah? Hah? Ada? Ada? Contohnya seperti itu? Ada yang seperti itu, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Tapi kebanyakan orang tidak. Dan kalaupun ada, ana yakin mereka sadar bahwa itu tanda dan ciri keimanan mereka. Sempurnanya iman mereka adalah ketika mereka menyelesaikan masalah dengan tetangga. Yang paling baik, yang paling sempurna imannya, yang paling banyak berbuat baik kepada tetangga. Tapi jika tidak, maka lihat apa perbuatan mereka kepada tetangga mereka. Nyetel we non, jamaah, nyetel non, sound system, jelegar, betul tidak jamaah? Kaca teh dugi ka euneur, pas ditegor, sound system saya, ya, mun teresep mah kalau nggak suka mah pindah we gitu ya, betul tidak jamaah? Pernah dengar kalimat ini tidak? Kata Nabi, tidak beriman manusia yang seperti ini, nggak beriman. Jadi bertetangga itu bukan urusan manusia. Bertetangga itu urusan surga dan neraka. Baik itu mah berat Ustaz, berat. Anak tetiasa, itu mah tinggal di gunung wejig. Sendirian, kalau nggak tidak mau bertetangga. Dan tetap di gunungnya pasti bertetangga. Sama apa jemaah? Jin, ya, naon deui? Binatang. Dan pasti ada penghuninya. Jadi mau dimanapun kita tinggal pasti kita punya. Dan sudah semestinya kemudian kita jamaah rahmatullah Allah, di dalam hidup ini, dalam lingkungan di mana kita hidup, kita betul-betul memperbaiki sikap kita kepada mereka-mereka yang menjadi tetangga kita. Makanya para ulama mengatakan seperti ini jamaah rahmatullah Allah.
La yanbaghi kata mereka, tidak pantas kata mereka seorang muslim menyakiti tetangganya dengan perkara-perkara berikut jika mereka ingin sempurna keimanan. Yang pertama kata mereka, sudah semestinya mereka meninggalkan perbuatan menyakiti tetangga dengan lisan mereka. Itu yang pertama. Karena lisanlah yang paling banyak menimpakan rasa sakit hati di mana? Di dalam dada seseorang. Kadang-kadang kalimatnya cuma sepotong tapi nyeri hatena. Terus sakitnya nggak habis-habis. Dan seorang mukmin, perhatikan jemaah, tulis di bukunya. Tidaklah seorang mukmin itu memiliki sifat menyakiti orang lain dengan lisannya. Gak ada di dalam kamu seorang mukmin, karena Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad SAW, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisha walal badhi. Ketulis jemaah? Ketulis nggak? Sih kan manggut-manggut itu kan tulis. Anda ulangi sekali lagi. Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i. Walal badhi'i. Antum kecatat nggak? Antum danik antum kecatat nggak? Hah? Enggak, ya ilah. Kurang pelan berarti. Anda ulangi cepat saja, singkat. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani. Apa lagi lanjutannya? Walal fahishi walal badhi. Artinya apa? Tulis. Seorang mukmin itu bukanlah seseorang yang suka menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan bohong, dusta. Yang kedua, walal la'ani, dan dia tidak suka melaknat. Orang mukmin tidak suka melaknat. Yang ketiga, orang mukmin itu tidak suka mengucapkan kata-kata kotor. Bukan orang beriman, Pak. Bukan ciri orang beriman. Jika mulutnya itu diisi dengan kata-kata cacian atau kata-kata yang kotor. Walal badhi, orang mukmin juga bukanlah orang yang lisannya suka mengatakan kata-kata kasar. Sehingga tidak pantas seorang mukmin kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi tetangga. Yang kedua kata para ulama jemaah rahmatillah Allah, tarkul idza'i bil ain. Tidak boleh juga seorang muslim, seorang mukmin menyakiti tetangganya dengan mata. Cik, gimana caranya menyakiti tetangga dengan mata? Jemaah, molotot gitu? Hah? Gitu. Ya. Hah? Apa? Ngintip. Menggunakan matanya untuk luak liuk tungak tengok kepada urusan rumah tangga tetangganya. Betul nggak jemaah? Mun kelihatan rumah tetangga teka buka, coba. Biasanya kita suka apa jemaah? Padahal mah tujuan mah lurus gitu ya, tapi dah aneh. Sok hayang kieu tah. Betul. Betul. Sok pengen kieu tah. Sedikit kadang-kadang aya naon ya. Ya, tara-tara pantona kabuka, betul nggak? Dan ini menyakiti tetangga. Kenapa jemaah? Karena bisa jadi mata ini melihat sesuatu yang tidak boleh. Betul nggak Pak? Emang tetangga kita riba
Kalau istri mereka terlihat dalam keadaan bajunya terbuka, ridho nggak Pak? Cek bapak we lah bapak. Ngaliwat we tetangga, ngaliwat. Pas istri pakaiannya terbuka auratnya, ridho tidak? Laki-laki yang sebenarnya mah tidak akan pernah ridho. Dan Nabi mengatakan, kalau ada yang mengintip ke dalam rumah kalian, kemudian kita rumah yang diintip sama kita di baledog, nu ngintip teh, fa'akhfa'a ainahu, kemudian matanya gara-gara di baledog menjadi buta, maka tidak ada dosa sedikit pun, kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang diintip rumah siapa? Tetangga. Bahaya ini jemaah. Dan Nabi hampir melakukan itu kepada seorang sahabat yang mengintip rumah Rasulullah SAW. Kelihatan ada yang ngintip, Nabi bawa anak panah yang tajamnya itu sudah siap ditusukkan ke mata orang itu. Tapi orang itu keburu pergi. Ngintip itu haram, ya. Makanya kalau lewat rumah tetangga apa yang harus kita lakukan? Nunduk, berem, jalan, tong berem, nunduk, lempeng kayak gitu, tong luar, iya. Dan Nabi mengingatkan jemaah, Nabi mengingatkan, zina al-ainain an-nadhar. Di antara perbuatan zina mata itu adalah ketika seseorang memandang yang tidak boleh dipandang. Ya, makanya kalau ada tetangga perempuan lagi jemur baju, ada tetangga perempuan lagi sasapu di halamannya, ada tetangga perempuan sedang apa? Sedang main dengan anaknya, sedang ngobrol dengan keluarganya, jangan dipandang. Menurut aturan Allah. Ya. Itu yang kedua jemaah. Kemudian yang ketiga jemaah rahmatullah Allah, menyakiti tetangga dengan apa? Meninggalkan menyakiti tetangga dengan apa? Dengan mendengar. Artinya tidak mendengar apa yang tidak boleh didengar oleh seseorang. Itu diantara bentuk memuliakan tetangga. Kembali kepada tadi yang saya bilang, kalau rumah padempet-dempet, kadang-kadang suara tetangga boleh tidak mendengarkan pembicaraan di rumah sebelah? Boleh tidak Pak? Sok iseng, iya naonnya ngobrol. Oh kerpasea, bu kadia kira bu, iya kerpasea rame, betul nggak? Ya, kalau kedengeran, saya mau tanya sekarang, apa hukumannya kalau kita mendengarkan apa yang diobrolkan oleh tetangga kita? Apa hukumannya? Silakan. Nambah beban. Satu, tapi bukan itu. Di dalilnya nggak ada itu. Yang sesuai dalil ini mah, kalau kita mendengarkan pembicaraan yang orang lain tidak mau mendengarkan, maksudnya dia tidak mau didengar, tapi kita teh, aduh ngendap-ngendap geningan, sok hayang nyaho gitu. Ya kerpase ya, naon ya, ngobrol ke naon. Oh kieu. Ya. Atau suami istri lagi ngobrol di depan rumah, api-api sasapu ngadeukeutan ya. Oh ngobrolkeun eta, ternyata ini api-api gak denger, padahal mah kieu tah carina teh. Ya. Sok gerak sorangan gitu. Ada hukumannya di dalam Islam. Kelak pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a," kata Nabi, "ila hadithi qaumin." Anu ulangi sekali lagi. "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Anu ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan kecatat ini jamaah. Minimal artina lah. Man istama'a ila hadithi qaumin
Wahum lahu karihun. Subba fi udhunihil anuk yaumal qiyamah. Subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah. Cik, yang kecatat sok, siapa yang bisa? Ya, ini yang bisa menyebutkan meskipun cuma tulisan Latin dapat hadiah lah, sambil bagi-bagi hadiah. Ayo Pak, antum dulu tadi. Wah, kurang tepat ini. Wahum lahu karihun. Naam. Bukan al-anu, al-anuk. Pakai kaf. Yaumal qiyamah. Boleh lah dapat hadiah. Fadhil. Oh, double enggak apa-apa. Masya Allah, ya. Sok, ini hadiahnya double jemaah rahmatillah. Makanya jawab, ya. Saya nggak perlu tunjuk, angkat tangan. Nah, sekarang artinya jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum, nguping, maksudnya nguping, wahum lahu karihun, sedangkan mereka tidak suka dikuping atau didengar pembicaraannya, maka pada hari kiamat telinganya akan dituangkan ke dalamnya cairan timah panas sebagai hukumannya. Ya. Dan ini bukan berlaku hanya ketika menguping tetangga, kepada seluruh pembicaraan yang seseorang tidak suka didengar atau dikuping pembicaraan. Hukumannya dituangkan timah panas di telinga pada hari kiamat. Mataknya orang beriman itu nggak boleh apa, kalau kata orang sekarang kepo. Cik, artinya kepo apa? Dapat hadiah antum kalau bisa jawab. Enggak, singkatannya apa? Sok, yang bisa jawab dapat hadiah. Itu maknanya, tapi singkatannya ini mah nggak ada yang bisa. Oh, fadhal. Knowing every particular object. Naon coba artinya itu duka fadhal. Dapat hadiah. Dia. Sok lah, ini mah pertanyaannya bebas. Hadiahnya banyak. Ya. Sehingga jangan sakiti tetangga kalau kita mukmin dengan mencoba menguping pembicaraan mereka. Biarkan mereka ngobrol apapun. Biarkan, jangan pernah kita ingin tahu. Kemudian perkara yang berikutnya jemaah rahmatullah. Di antara perkara yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang tetangga yang baik, itu adalah tarku idza'il jar bil farj. Meninggalkan perbuatan menyakiti tetangga dengan kemaluan. Ya, dengan kemaluan. Dan yang dimaksud adalah dengan meninggalkan perbuatan zina terhadap tetangga. Banyak terjadi jemaah rahmatullah Allah. Tetangga berzina dengan tetangganya. Betul? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulis ini jamaah, ini penting. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, hadisnya sahih, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa terbesar, maka jawaban Nabi ada 3 jamaah rahmatullah Allah. Yang pertama, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah padahal Allah menciptakan dirimu. Yang kedua jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kata Nabi Muhammad SAW,
antuzani halilata jarika, engkau menzinahi istri tetanggamu. Dan betapa banyak manusia di zaman ini yang berani dan sadar melakukannya dan menganggapnya itu biasa-biasa, padahal itu dosa terbesar yang disebutkan oleh Nabi setelah kemusyrikan dalam hadis ini. Dan yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat disebutkan yang ketiga ini adalah qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Jadi bohong itu bukan dosa kecil, Pak. Bohong itu dosa besar. Ya, boleh nggak berbohong sama istri? Oh, bapak-bapak bilang boleh, kamu? Nah, boleh. Cok cik, yang bisa jawab alasannya kenapa boleh bohong sama istri? Dan dalam urusan apa? Bukan berarti bohong wae, enggak. Boleh, tapi dalam urusan apa dapat hadiah? Cik, angkat. Oh, dalam rangka menyenangkan istri. Contoh seperti apa, Pak? Aduh, kamu cantik padahal. Waduh, ini jawaban. Hadiahnya dua ini. Baik, kita lanjutkan supaya tidak jadi konflik. Yuk, kita lanjutkan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan perbuatan menyakiti tetangga dengan kemaluan. Kalau kita ingin disebut mukmin, jangan senang jamaah punya tetangga baru istrinya cantik. Manusia yang rusak imannya adalah yang merasa bahagia ketika melihat istri tetangganya. Naudzubillah. Secantik apapun istri tetangga kita, dia haram bagi kita. Makanya jamaah rahmatullah Allah, istighfar kedah nama mun aya tatangi. Astagfirullahaladzim. Ia ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bangga, bukan resep. Wah, resep tetangga teh mah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, meninggalkan, kata para ulama, tetangga yang mukmin yang baik itu meninggalkan menyakiti tetangganya dengan tangan. Contoh jamaah, kita sebutkan contoh dulu. Menyakiti tetangga dengan tangan teh kumaha carana? Memukul, terus mencuri dari rumah tetangganya, merusak sesuatu di rumah tetangganya, terus buang sembah. Ini ada satu orang yang saya kenal jamaah rahmatullah, saya kenal baik. Itu dia punya tetangga qadarullah, bukan orang baik. Tetangganya ini menyakiti dirinya dengan cara apa jamaah? Kalau habis mabok, itu botol-botol, beberapa belas botol itu disimpannya di tempat sampah dia, krek. Padahal dia punya tempat sampah. Dan ketika diadukan ke Pak RT-nya, sahur Pak RT teh kieu, nyakeun we da eta mah masing-masing, itu hak masing-masing. Yang penting dia maboknya di rumahnya. Masalah buang sampah di mana mayakeun we atuh sing ridho we lah tenan naon. Boleh enggak mengatakan seperti ini jamaah? Zalim, ini kezaliman. Makanya kenalan saya teh Ustadz, bisa dibayangkan tempat sampahnya penuh. Bumi Pak Ustadz, tapi di tempat sampahnya botol vodka aya 10 mah. Alhamdulillah min dzalik. Ini tetangga macam apa ini? Kesal sama tetangganya, pagerna
dibaledog, jemurannya diambil. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Tulis jemaah. Dalam hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari mulut, dari lidah dan tangan, keburukan tangannya. Saya ulangi sekali lagi. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apa artinya? Orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Apalagi jika yang disakiti orang muslim yang menjadi tetangga kita, maka dia bukan muslim sejati kalau dia menyakiti tetangganya dengan tangan. Kadang-kadang tetangganya nggak dipukul, maksudnya yang dewasanya, anaknya yang dipukul. Anak saha itu gebung. Iya, dah bangor, betul nggak Pak? Tapi kalau itu anak tetangga kita, hukumnya nggak boleh. Karena itu menyakiti tetangga kita. Kalau dia nakal, bawa kepada orang tuanya, katakan, anakmu berbuat ini, urusan. Bukan digebugan, dibaledog, ditajong, dicaci maki. Karena itu menyakiti tetangga dengan tangan. Dan kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah, meninggalkan menyakiti tetangga dengan kaki. Coba dengan kaki caranya gimana? Masuk ke rumahnya, melangkah ke rumahnya tanpa izin. Orangnya tidak ada, suaminya tidak ada, tapi berkunjung masuk ke rumahnya di waktu-waktu itu. Boleh mampir ke rumah tetangga, boleh jemaah? Boleh. Tapi satu, izin. Dua, tuan rumahnya ada. Siapa tuan rumahnya? Suami, bukan istri. Kadang-kadang tidak aneh tetangga teh, suaminya berangkat, dia Bu, bapak kemana? Angkat. Oh, masya Allah, meni rajin. Bu, sakedap aya priyogi. Masuk kemana Pak? Ke halamannya. Ngobrol di halaman, dia bilang, Bu, maunya ngobrol di dia. Sekedar Pak, ada calik, orang calik Pak di Lebet. Yang punya rumah siapa? Calik di Lebet Bu, supados nyaman. Boleh nggak Pak seperti itu Pak? Nggak boleh, ya Allah. Ya Pak, Ibu, singa oge, singa. Kalau istrinya didekati jantan lain, ngamuk. Ya. Jadi bapak-bapak kalau tidak terima istrinya didatangi laki-laki lain, berarti singa. Singa gagah tidak Pak? Gagah, singa. Tapi kalau bapak-bapak ridho, keun we tenan naon. Itu mirip hewan apa Pak? Nggak usah disebutkan. Hewan yang paling haram di dalam agama Islam. Mirip hewan itu. Depannya B, belakangnya tos, terkedah dilengkapi tos. Ya, karena hewan itu saja di dunia ini yang tidak punya rasa cemburu sama pasangannya. Mau ada jantan lain, mau ini, mau itu, kalem, ditonton sama dia.
Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah, karena sampai jam 8. Nah, yang terakhir jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah tanda atau perbuatan seorang mukmin yang baik yang menjadi tetangga itu adalah meninggalkan menyakiti tetangga dengan apa? Dalam perkara hartanya, dalam perkara hartanya. Dan ini sudah disebutkan tadi contohnya oleh sebagian jamaah tadi, seperti apa jamaah? Mengambil sesuatu dari rumah atau pekarangan tetangga kita tanpa izin. Ya, boleh tidak jemaah? Terus begini, kalau kita nipu tetangga kita bilang, "Pak, aya iuran kamari teh, Pak." Dari kelurahan padahal teh aya. Ku saya teh di ieu we kamari teh di talangan heula, Bapak da teh aya. Sabaraha, Pak? Sakieu. Oh nya atos ka Bapak we nya mohon ka abdi we ka abdi. Boleh tidak seperti ini jemaah? Hah? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran. Tulis jemaah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian satu sama lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Jangan. Saya kasih contoh yang lain. Seperti kebiasaan sebagian orang minjem sama tetangga, tapi kemudian apa? Tidak dikembalikan. Atau ngutang kepada tetangga tapi tidak dibayar. Ini namanya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Makanya kalau pinjam selang, ember, gayung, sapu, piring, pacul, taraje, tah eta nu sering nama taraje. Nu tara balik deui mah taraje mun teu di pelarian mah, ya. Jangan ka mana taraje teh. Oh di bumi eta. Kalau nggak didatangi, ditegur, nggak akan pulang itu taraje. Ya. Maka semua itu adalah perbuatan yang haram. Apalagi jika kita melakukannya kepada tetangga, dosanya jauh lebih besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan jemaah rahmatullah dalam perjumpaan di malam hari ini. Dan kemudian bagi yang sudah bertanya, ya, Anda cukupkan segini. Ini semuanya dapat hadiah. Tapi nanti hubungi panitia. Ya. Hubungi panitia. Saya tadi mau nanya gitu ya. Taib. Astagfirullahaladzim. Oh, dari akhwat. Taib. Ini dari ikhwan segini. Saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7. Wah, akhwat. Masyaallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya dari akhwat oke 7 ya. Nanti yang saya bacakan pertanyaannya 7 lah ya. Sisanya nanti yang mau menjawab pertanyaan saya. Ya. Baik. Mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah taala. Oke lah, saya ngetang heula jemaah. 1 2 3 4 5 6 alhamdulillah pas 7. Baik. Pertanyaan pertama dari bapak-bapak. Masya Allah, ini pertanyaan 3. Wah, emang kumaha itu. Nah, Ustaz, ini cepat saja. Jika berbuat dosa kepada tetangga itu 10 kali lipat dibandingkan kepada yang bukan tetangga, apakah berlaku kebalikannya? Jawabannya na'am. Berlaku kebalikan. Ya, berlaku kebalikan. Dan yang kebalikannya, maksudnya perbuatan baik itu justru atau bahkan bisa jadi tanpa batas balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya masih ingat? Hadisnya masih ingat nggak? Ada yang ingat hadisnya tidak? Man hamma
Ya nggak ingat berarti bahwa kata Rasulullah SAW, setiap orang hamma bihasanatin thumma amilaha, kemudian dia melakukannya, berniat melakukan kebaikan kemudian dilakukan, maka kata Nabi falahu asyru amsalihha, dia berhak mendapatkan 10 kali lipat sampai 700, sampai lipat ganda yang tidak terhitung. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dosa itu sudah bisa kita katakan 10 kali lipat, karena Nabi bilang mencuri 10 rumah jauh lebih ringan daripada 1 rumah tetangga. Dalam riwayatnya disebutkan berzina dengan 10 wanita itu jauh lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Jadi 10 kali lipat kalau sama tetangga. Yang kedua, apa hukum mendatangi tetangga yang sakit? Apa wajib atau sunnah? Jawabannya fardu kifayah. Wajib tapi kifayah. Wajib tapi kifayah. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud tetangga apakah hanya yang di sebelah kiri dan kanan atau depan rumah, atau ada ketentuannya? Saya sebutkan beberapa perkataan asar dari beberapa sahabat. 1, kata Ali bin Abi Thalib, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ada satu sahabat yang lain mengatakan, man sami'an nida fahuwa jar, yang mendengar suara azan di masjid maka itu adalah tetangga. Jadi misalkan Masjid Al-Madani suaranya terdengar sampai mana? Sampai mana? Hah? Cikambui, maka tetangga kita sampai Cikambui. Aduh, tetangga kabeh. Kalau kita mau mengambil pendapat itu. Tapi yang paling harus kita urusi kemudian, yang paling penting, yang paling mulia, tetangga yang paling harus dihormati, itu adalah yang pintu rumahnya paling dekat, kata Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita mengurusi tetangga yang jauh, tapi tetangga sebelah rumah, padahal lagi sakit keras, hampir mati, kita nggak tahu. Ya, dan ini namanya bertetangga atau tetangga yang buruk, bukan tetangga yang baik. Kemudian pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah. Ini masih dari bapak-bapak. Apa hukum memungut mangga tetangga yang jatuh tanpa mengucapkan apa-apa kepada tetangga tersebut? Cik, apa ini jemaah? Hukumnya? Jatuhnya di mana? Di jalan. Tapi mangganya mangga tetangga, boleh nggak? Diambil boleh? Kenapa boleh? Jatuh di area umum, tapi mangganya mangga siapa? Minta izin. Kecuali tidak ada siapapun di rumahnya. Benar ini, serius aja. Ya, seseorang yang datang ke pekarangan orang lain kemudian mengambil buah dalam kondisi dia butuh tapi tidak ada orangnya, boleh diambil. Paham nggak? Tapi kalau ada tetangganya, izin, ngomong. Tapi dah biasanya kayak kia, punten, nyungken. Terus rada jauh ngomongnya tapi nyungken. Tak aya atas weh. Ya, kadang-kadang dijawab sendiri, betul nggak? Mangga, ya ada. Taib, kita lanjutkan. Wallahu ta'ala. Jika punya tetangga yang akhlaknya kurang baik, seperti tidak menoleh saat disenyumi, tidak mau bertegur sapa, berdosakah kita jika tidak memperdulikan tetangga tersebut? Sama-sama acuh tak acuh, berarti hukumnya sama saja, dua-duanya buruk, dosanya sama. Kata Nabi, kalau kita dimusuhi seseorang, apalagi tetangga, ya, ini sebagai perbandingan, maka yang terbaik kata Nabi adalah yang pertama kali menunjukkan bahwa dia ingin berbuat baik. Salah satu tandanya apa? Dengan mengucapkan salam meskipun tidak dijawab. Jadilah tetangga yang seperti itu. Peduli, dia acuh terserah, tapi yang penting kita tidak acuh. Pertanyaan berikutnya, kewajiban kita terhadap tetangga jika tidak ke masjid seperti apa? Seperti apa jemaah? Kita punya kewajiban menasehati tetangga kita dan mengajaknya ke masjid. Tapi kemudian mungkin yang dimaksud
Jika tetangga ini nggak ke masjid, apakah dia masih dihukumi seperti muslim yang lainnya? Iya, selama dia masih. Kalaupun dia kemudian tidak beriman, kafir, dia masih punya hak tetangga. Tetap mau kafir sekalipun, kita punya kewajiban berbuat baik kepada mereka. Apalagi masih Islam. Pertanyaan berikutnya jamaah rahmatullah Allah. Subhanallah. Apakah tetangga yang membiarkan istrinya yang notabene pamer aurat termasuk tetangga yang jahat? Menurut bapak-bapak seperti apa? Anu ulangi sekali lagi. Ada tetangga yang membiarkan istrinya pamer aurat. Apakah dia tetangga yang jahat? Kenapa ragu-ragu jawabnya? Jahat atau baik? Kenapa jahat? Karena menjerumuskan tetangganya kepada kemaksiatan. Itu pertama. Yang kedua, laki-laki seperti ini namanya dayyuth. Dayyuth itu artinya orang yang tidak punya rasa cemburu, dan orang yang tidak punya rasa cemburu itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Saya kembali kepada macan tadi, Pak, singa. Singa itu tidak suka melihat istrinya lenggak-lenggok di tengah-tengah jantan yang lain. Nggak suka. Masa kalah sama singa? Yang notabene dia adalah orang muslim itu harus punya rasa cemburu. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, ini sebetulnya ada penggalan yang menarik setelahnya. Karena kan itu sangat menyiksa tetangga yang lain, terutama para lelaki. Betul, itu menyiksa tetangga yang lainnya. Lelaki. Pertanyaan lelaki pasti, betul. Ya, itu jelas lelaki. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, bagaimana jika tetangga berbuat zalim terhadap kita tapi belum sempat minta maaf, sudah pindah rumah? Maafkan tetangga itu, selesai masalahnya nanti di akhirat. Yang membuat kita punya masalah dengan tetangga nanti di akhirat apa? Kita tidak memaafkan kezaliman. Akhirnya kita ribut lagi nanti di akhirat. Kalau tetangga kita yang zalim, kalau kita yang zalim, tetangga kita yang terzalimi pindah, maka usahakan untuk mencari dirinya dan meminta maaf. Ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Masya Allah. Waduh, pertanyaan teh Masya Allah ya. Panjang-panjang lagi tulisannya teh. Subhanallah. Anak kayaknya tidak akan menjawab yang panjang-panjang ya. Aduh, ini kisah juga sama. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cari dua pertanyaan yang lain. Astagfirullah, ini kisah semua. Nah, subhanallah. Itu. Ini pertanyaan yang perempuan tadi ya? Oh ya Allah, campur berarti. Yang laki-laki mana tadi sini? Sudah diambil? Kecampur. Ya Allah. Taib, kelas. Pokoknya yang dibacakan pertanyaannya itu yang merapat. Bismillah, afwan. Bismillah, izin bertanya, kalau ada tetangga sebelah rumah yang mengalami KDRT dan kita tahu terjadinya KDRT, kita dengar istrinya sedang dipukuli, apa yang harus dilakukan? Sebentar, ini belum selesai. Karena terus terang anak ikut deg-degan dan takut karena ketika dengar terjadi KDRT, maka yang harus dilakukan itu adalah menyelamatkan saudara kita yang sedang dizalimi dengan mencegah orang yang berbuat yaitu suaminya. Ada banyak cara. Tapi kalau kita khawatir, kita takut dan seterusnya, maka kabarkan kepada orang yang punya kekuasaan dan hak untuk mencegah itu terjadi.
RT, RW atau pihak-pihak tertentu, ya. Tapi yang tidak boleh dilakukan apa? Diam. Karena tetangga kita sedang mengalami kezaliman. Dan tugas kita menolong saudara yang zalim dan yang terzalim. Itu adalah sifat seorang mukmin. Baik. Yang berikutnya, bagaimana batasan akrab dengan tetangga atau batasan bergaul dengan tetangga? Keakraban dengan tetangga itu, satu, tidak boleh berlebihan sampai kita mengurusi urusan pribadi mereka, nggak boleh. Yang kedua, batasan bergaul dengan tetangga itu hanya dalam perkara-perkara yang memang tetangga dengan tetangga bisa sama-sama melakukannya. Paham maksudnya jemaah? Kita bisa melakukan, dia bisa kita bisa bersama-sama ta'awun untuk melakukannya. Sebatas itu. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan tetangga itu, jamaah rahmatullahi Allah, bergaul dengan tetangga itu tidak boleh bergaul dengan lawan jenis dari kalangan tetangga. Itu aturan Islam. Jadi kalau suami dengan istri dengan, tidak boleh silang. Bebas. Istri dengan suami orang lain tetangganya, atau suami dengan istri tetangganya yang lain, ini tidak boleh dalam Islam, nggak boleh. Kalau kita bicara aturan Islam, dan itu semua untuk menjaga kehormatan setiap muslim dan mukmin. Ya, makanya gini jamaah, saya ingin menyampaikan, jangan sakit hati kalau ada istri tetangga kita itu ketika mungkin ditegur, disapa, dia diam. Kenapa? Karena dia tahu aturannya, bahwa kalau dengan lawan jenis itu harus menjaga diri, kita harus memaklumi. Kita harus memaklumi. Bukan apa disebutnya, akhlaknya jelek, enggak, tapi itu dia menjaga kita harus berhusnudzon kepada tetangga kita. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, ini juga panjang sama. Kita cari yang lain. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para istri agar senantiasa bersyukur atas pemberian suami dan tidak banyak menuntut kepada suami. Ini pertanyaan bagus tidak bapak-bapak? Sepakat. Dapat hadiah? Hadiahnya paling banyak kan? Nah, beda, bapak-bapak berubah wajahnya. Ya. Yang pertama jamaah, ini khususnya untuk ibu-ibu. Sadari bahwa jika seorang istri tidak bersyukur kepada suaminya, berterima kasih, itu diantara penyebab mereka kemudian diberikan hukuman masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sudah cukup. Ya. Satu hadis dari Nabi, yang Nabi mengatakan, saya melihat neraka dan saya lihat penghuninya kebanyakan perempuan. Dijelaskan oleh Nabi, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada kebaikan suaminya, tidak berterima kasih. Maka jadikan hadis itu sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan sebagai seorang istri. Sekecil apapun pemberian atau usaha suami, syukuri dulu, bukan kemudian diingkari. Kalau kurang, yang harus dilakukan itu bukan mencela, mencaci suami, bukan. Tapi kuatkan hatinya untuk lebih bersemangat mencari rezeki lebih banyak. Ada satu rahasia yang gak difahami kebanyakan istri. Suami itu kalau dicaci, direndahkan, dihina oleh istrinya, maka dia tidak akan pernah mengikuti keinginan istrinya. Tapi sebaliknya, kalau dia dipuji, terus diapakan lagi jemaah? Dihormati dan dipenuhi kebutuhannya, maka dia akan banting tulang, kepala, tangan, kaki akan dibanting semuanya sama dia.
untuk bisa memenuhi keinginan dan kemudian kebutuhan istrinya. Maka sebenarnya yang sering salah, ini bukan nuduh ya, tapi yang sering salah sikap siapa? Dia ingin suaminya baik tapi suaminya tidak diperlakukan, maka ini tidak akan pernah terjadi dia mendapatkan kebaikan dari suaminya. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah. Nah, ini sambil istirahat aja mah. Ya, sebentar. Ustadz, tetangga anak punya kucing dan suka tanda kurung maaf buang kotoran di depan rumah anak. Sudah diberitahu namun seakan tidak peduli. Apakah anak wajar merasa kesal karena anak yang membersihkannya? Jawabannya jemaah rahmatillah Allah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini. Iman itu 73 cabang, tinggi, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thoriq. Tidak membersihkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain, itu tanda bahwa kita tidak punya cabang yang paling rendah dari keimanan. Makanya harusnya tetangganya ini sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang menunjukkan dia tidak punya iman. Jadi kalau kita punya binatang, ayam, kucing atau yang semisalnya mengotori rumah tetangga, apa yang harus dilakukan? Kita bertanggung jawab. Dan kemudian kalau kita yang jadi korban, wajar tidak kesal? Tapi jangan diam. Nasihati tetangganya. Pak punten, Pak punten. Ini mengotori dan mengganggu, punten bisa. Kalau bisa mah jangan sampai seperti ini. Tapi ada tapinya jemaah. Kalau kita sabar, biarlah saya membersihkan kotorannya. Dapat pahala nggak? Besar? Meskipun sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun mantap Ustaz. Ya, tapi bisa. Dan itu pilihan, sekali lagi jemaah, pilihan. Kita memilih untuk bersabar atau kita memilih perkara yang lain, apa? Menyampaikan dan menasehati. Mana yang lebih baik jemaah? Mana yang lebih baik? Nasihat atau sabar? Kenapa nasihat lebih baik? Bisa berubah. Kalau sabar, diri sendiri. Hah? Oh, mumtaz. Ini dari sudut yang lain. Kalau nasihat itu nahi mungkar, mencegah kemungkaran keburukan, dan itu pahalanya besar. Tapi kalau sabar dalam kasus kezaliman, itu bisa jadi masuk ke dalam kategori apa? Lemahnya karena meninggalkan apa? Yang jauh lebih baik, itu nahi mungkar dalam masalah kezaliman. Bisa dipahami? Berarti yang lebih baik mana? Nasihat. Wallahu ta'ala alam. Jamaah jujur, suara ana sudah habis untuk membacakan pertanyaan, ya. Maka yang bertanya itu tadi silahkan menghampiri panitia. Yang akhwat bisa diwakili sama suami atau mahramnya untuk mengambil hadiah. Sekali lagi jangan malu karena hadiahnya banyak. Iya, maksudnya amanat yang harus dibagikan. Amanat yang harus dibagikan, maka bantu saudara kita untuk atau agar mereka mendapatkan pahala, ya. Nah, sekarang saya nanya, jamaah rahmatullah Allah. Ya, tanya. Ini dikhususkan untuk warga dan DKM, warga sekitar. Mohon maaf, berkenan mengangkat tangannya siapa saja? Pak Haji, kemudian 1, 2, 3, 4,
5. Ada lagi yang lain? 6. Ada lagi yang lain? 7. Ya. Taib. Ini khusus. Sini. Hadiah kan antum lu nyepeng. Ya. Siapa yang mau di? Jadi ada hadiah langsung dapat kalau untuk warga. Jadi ya. Khusus buat warga di sini dan DKM. Khusus warga di sini dan DKM. Apa hadiahnya? Hadiahnya ada jaket sama baju Ustaz. Ada jaket sama baju. Ini khusus warga dan DKM. Nanti yang membagikannya ini nih orangnya yang ada di depan. Ya. Jadi nanti antum ini aja. Itu mah hadiah langsung. Ya, hubungi yang bersangkutan yang ada di depan. Jadi khusus warga dan jangan ngaku-ngaku sebagai warga dan DKM. Ya, jangan ngaku. Ini khusus warga dia ya, Mak. Dan DKM. Nah, sekarang bagi yang mau menjawab pertanyaan anak, 6 orang angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 udah. Yang pertama tadi ngangkat tangan antum. Pertanyaan pertama. Masya Allah, hadiahnya keluar. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Sebutkan permusuhan pertama kali yang akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Permusuhan antara siapa? Hah? Antum tulis hadisnya tidak? Baca. Itu nggak usah, langsung kepada yang bermusuhan. Nabi bersabda, 2 orang yang bermusuhan pada hari kiamat yang akan diselesaikan oleh Allah. Iya, itu adalah tetangga. 2 tetangga yang bermusuhan. Hadiah, dapat buku. Nah, yang kedua tadi siapa yang angkat tangan? Antum. Sebutkan 2 ciri orang muslim yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Ayo. Tadi Nabi mengatakan al-muslimu man salima al-muslimun min. Tah, 2, ada 2 hal. Bukan. Waduh. Antum taluk? Pas dulu. Oh, pertanyaan selanjutnya buat antum. Hah? Oh, pertanyaan selanjutnya buat antum maksudnya. Baik. Naonnya ke antum. Hah? Bukan. Ciri orang muslim itu ada 2. Kata Nabi, muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari apa? Lisan dan bagus, kelas dapat hadiah. Fadhal, ya Allah. Ini mah pertanyaan bager bukan nama jamaah. Yang berikutnya silahkan. Antum sebutkan satu perkara yang membuat seorang muslim atau seorang mukmin itu dihukumi sebagai orang yang paling bersyukur kepada Allah. Taluk? Hah? Apa? Tangan yang soleh? Bukan. Anda ulangi sekali lagi. Sebutkan satu perkara yang jika dilakukan oleh seseorang dia menjadi orang yang paling bersyukur. Antum mau pas? Gini aja, gini. Antum sudah ngangkat tangan, anak kasih hadiah. Antum jawab, antum ngangkat tangan tadi. Hah? Qanaah, betul, dapat hadiah lagi sana. Kelas ini mah. Lanjut yang lainnya. Antum, ini antum harus agak berat pertanyaannya. Ya.
Kata Nabi, kalau seseorang itu berbuat baik kepada tetangganya, dia dihukumi sebagai apa? Kata Nabi begini tadi, ahsin jiwara man jawaraka takun Taluk dapat hadiah. Enak pisan ini. Taluk dapat hadiah. Oh, ya, fadal ambil. Ini amanah. Siapa yang bisa jawab tadi pertanyaan? Fadal antum. Oh, itu pertanyaan saja. Siapa yang bisa jawab? Mana? Antum. Bukan itu jawabannya. Antum. Muslim yang sejati. Fadal, dapat. Kasih. Kasih. Ayo, yang berikutnya antum pertanyaannya. Setelah pertanyaan berikutnya. Allahu Akbar. Pertanyaan berikutnya, jamaah rahmatullahi Allah. Sebutkan kadar dosa ketika kita berbuat jahat kepada tetangga. Itu dilipat gandakan berapa kali lipat? Wah, masya Allah, langsung. Aduh, alhamdulillah dapat pertanyaan gampang nih. Total beserta voucher. Masya Allah. Bingung bagi hadiah, bingung ya. Masya Allah ya. Siapa tadi yang pertama ngangkat tangan tadi? Yang berikutnya antum. Yang berikutnya antum tadi ya. Nah, antum gak mungkin dapat ini ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan hadis Nabi, artinya nggak apa-apa, yang menunjukkan bahwa hak tetangga itu mirip, bahkan hampir sama dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Artinya boleh disebutkan, nggak apa-apa. Taluk? Hah? Betul, apa artinya? Jibril mewasiatkan kepadaku bahwa Jibril akan mengatakan tetangga itu mewarisi tetangganya yang itu. Catatan antum atau catatan orang lain? Oh, itu catatan tetangganya. Ini tetangga yang baik ini. Dua-duanya dapat. Ayo kasih. Dua-duanya dapat. Ya. Ada lagi yang katakan tadi? Antum? Baik. Pertanyaan berikutnya. Nabi Muhammad SAW itu pernah bertetangga dengan siapa saja di kota Makkah? Tetangga dekat siapa aja? Sebutkan dua saja, dua apa tiga? Abu? Bukan. Kita kasih kesempatan dulu. Siapa yang ketemu? Abi. Oh, Abi. Hah? Abi itu yang mana Abi? Oh, antum deh. Ente sudah banyak kan dia. Barakallahu fikum. Yang lainnya dulu. Antum? Hah? Iya, siapa aja? Satu. Udah, antum ngangkat tangan. Hah? Abu Lahab terus? Abu Jahal, betul, dapat hadiah. Fadhal. Kasih hadiah. Antum dapat pertanyaan lain, antum? Boleh, Anda kasih pertanyaan. Hah? Yang hijau. Belum dapat. Oh, belum dapat. Tadi perasaan jawab. Oh, belum. Oh iya, afwan. Ana yang salah, afwan. Ana minta maaf. Ya udah, hadiah dari ana langsung buat antum. Ya Allah, fadhal. Bismillah. Ya. Ini balasan orang sabar. Terzolimi di dalam kajian. Antum, Pak. Pertanyaan berikutnya. Apa yang diperintahkan Nabi kepada tetangga yang tersakiti oleh tetangganya yang lain? Nabi memerintahkan apa tadi? Datang ngadu. Nah, ya Nabi, ya Rasulullah, tetangga saya jahat.
semua barangmu di jalan. Betul. Terus apa yang terjadi setelahnya? Setelahnya sahabat yang lain bertanya, ada apa ini? Terus? Saya itu bilang bertanya. Terus apa kata mereka? Semoga Allah melaknat tetanggamu. Jamil, mumtaz. Ada lagi hadiah? Masih banyak. Masih banyak. Allahu Akbar, masih banyak. Gak apa-apa. Yang mau jawab lagi angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Aduh, kabeh. 3 orang. Hah? Oh, 3 orang saja. Sisanya berubah. Oh, taib. Berarti 3 orang tadi. 1, yang 1, 2, 3. Anda ulangi lagi. 1. Tadi yang kedua 2, 3. Khalas. Yakfi. Allahu Akbar. Pengen yang susah, pengen yang gampang? Yang gampang, baik. Sebutkan 2 perkara yang harus ditinggalkan jika kita ingin menjadi tetangga yang baik. Meninggalkan menyakiti tetangga dengan tangan. Terus Meninggalkan menyakiti tetangganya dengan kaki. dengan kaki. Sudah cukup. Antum yang kedua siapa? Lanjutkan lagi 2 lagi apa? Tuh dikasih bocoran sama temennya. Ikuti. Mengintip. Maksudnya meninggalkan menyakiti tetangga dengan pandangan mata. Terus apa lagi? Meninggalkan menyakiti tetangga dengan kemaluan. Sisanya antum jawab. Dengan telinga, terus dengan apa lagi? Kaki, terus apa lagi? Mengambil mumtaz. 3-tiganya dapat hadiah. Masya Allah. Baik, sampai di situ jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala hadiahnya. Ya. Cek jamaah itu lo pakai neheta itu hak prerogatif panitia. Ya, insyaallah hadiah yang lain akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada hal lain? Baik. Ya udah, ditutup. Ditutup saja. Baik. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan kita bisa berkumpul di rumah Allah ini bersama-sama mengharapkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan merubah diri kita dan kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.